Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Kali ini admin akan mengulas film berjudul Pihu yang dirilis pada tahun 2018. Film ini diperankan oleh Mira Vishwakarma sebagai Pihu dan Prerna Vishwakarma sebagai Puja. Diangkat dari kisah nyata, film ini bercerita tentang seorang gadis berumur 2 tahun yang terjebak di sebuah apartemen bersama ibunya yang sudah meninggal. Selain itu, tak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya. Apakah gadis tersebut mampu bertahan hidup atau malah meninggal seperti ibunya? Untuk itu, mari kita siapkan waktu, konsentrasi, dan selamat menyaksikan. Pada malam hari, di sebuah apartemen nomor 903 di New Delhi, India, seorang balita cantik bernama Pihu merayakan ulang tahunnya yang kedua. Puja, ibu dari Pihu, mengundang rekan-rekannya untuk berpesta di apartemen tersebut. Namun sayang, karena kesibukan pekerjaan, Gaurav pulang terlambat. Gaurav adalah ayah dari Pihu. Semua orang bersenang-senang dalam pesta tersebut, tetapi tidak dengan Puja. Ia sangat kecewa karena Gaurav tidak datang tepat waktu. Akhirnya setelah selesai pesta, Puja dan Gaurav bertengkar. Keesokan harinya pada pukul 7.15, Pihu bangun dari tidurnya. Karena haus, ia mencoba membangunkan Puja ibunya. Namun Puja tak bergerak sedikit pun. Lantas Pihu keluar dari kamar memanggil Gaurav. Papa! Sedangkan Gaurav ayahnya sudah berangkat keluar kota untuk menghadiri rapat penting dari kantornya. Karena tidak ada jawaban dari ayahnya, Pihu turun ke lantai bawah apartemen. Sesampainya di bawah, Pihu mencoba membuka pintu utama. Namun handle pintu terlalu tinggi, hingga ia tidak dapat menjangkaunya. Kemudian Pihu mengambil koran yang ada di depan pintu. Lalu ia membawanya ke atas. Di saat yang sama, Pihu melihat keran air di wastafel masih terbuka. Kemudian ia menyeret sebuah kursi ke dapur untuk menutup keran. Namun tangannya tidak dapat menjangkau keran tersebut. Akhirnya ia meninggalkan keran yang masih terbuka dan kembali ke lantai atas. Mama tahan sih. Lalu Pihu masuk ke kamar menyerahkan koran pada ibunya tersebut. Pihu kembali membangunkan ibunya. Ia mengajak ibunya untuk menonton acara televisi kesukaannya. Mama TV kau. Karena ibunya tidak juga bangun, akhirnya Pihu menangis. Tidak lama, ponsel milik Puja berdering. Pihu segera turun ke lantai bawah untuk mengambil kursi. Namun di tengah tangga, ia meninggalkan kursi tersebut. Kemudian Pihu ke kamar mandi untuk buang air kecil. Di usianya yang masih balita, Pihu sudah bisa membuka celananya sendiri. Setelah buang air kecil, belum sempat memakai celananya, Pihu sudah kembali ke kamar. Kemudian ponsel kembali berdering. Pihu segera ke tangga untuk mengambil kursi. Dengan susah payah, Pihu mengangkat kursi tersebut lalu membawanya ke kamar. Bukannya mengambil ponsel milik Puja, Pihu malah membawa telepon mainan miliknya. Tak lama Pihu ke kamar mandi. Ia bermain air dan menggosok gigi, lalu memakai celana. Kemudian ia meminta tolong pada ibunya di kamar untuk memakaikan celana panjang padanya. Karena Puja tidak merespon, Pihu melemparkan celana tersebut ke meja setrika. Selanjutnya Pihu naik ke ranjang tempat tidur. Ia membangunkan ibunya sambil terus menangis. Tiba-tiba sebuah botol dari genggaman tangan ibunya terjatuh dan isinya berserakan di lantai. Botol tersebut berisi obat tidur. Pihu memunguti obat tidur tersebut dan memasukkan beberapa butir ke dalam botol. Lalu ia bertanya kepada ibunya, bolehkah ia memakan obat tersebut? Mama terbaik lalu. Pihu tidak tahu bahwa ibunya sudah meninggal.
Tidak lama, ponsel kembali berdering. Pihu naik ke kursi untuk mengambil ponsel di lemari. Namun ponsel tersebut jatuh ke kolong lemari. Tiba-tiba, tombol terima tertekan. Ternyata yang menelpon adalah Gaurav, ayahnya. Kemudian Gaurav meminta Puja mematikan setrikaan. Ia khawatir Pihu menyentuhnya. Karena tidak ada jawaban dari Puja, Gaurav sangat marah lalu menutup teleponnya. Pihu berusaha mengambil ponsel tersebut, namun tidak dapat menjangkaunya. Kemudian Pihu kembali. Ia memperhatikan luka pada wajah ibunya. Lalu Pihu ke meja rias mencari salep untuk mengobati ibunya. Ternyata ibunya meninggalkan sebuah pesan pada cermin bertuliskan, "Gaurav, aku bertengkar dengan keluargaku demi menikahimu. Tapi apa yang kudapat darimu? Katamu kau akan pulang hanya saat aku mati. Aku pamit, selamat tinggal." Ternyata setelah pertengkaran sebelumnya, Puja bunuh diri dengan meminum obat tidur. Bukannya mengambil salep, Pihu malah membawa lipstik. Lantas ia memakai lipstik tersebut di hadapan ibunya. Kemudian Pihu kembali mencari salep, lalu sambil bernyanyi, Pihu mengoleskan salep tersebut ke wajah ibunya yang sudah tak bernyawa. Setelah itu, ke lantai, kaki dan wajah. Mama. Selanjutnya Pihu melihat asap. Ternyata celana yang dilempar Pihu tepat mengenai setrika yang masih menyala. Kemudian Pihu melempar celana yang sudah terbakar. Lalu ia kembali ke meja setrika. Pihu memperhatikan setrika tersebut. Lantas ia menyentuh bagian depan setrika yang panas. Seketika Pihu menangis kesakitan. Lalu ia naik ke ranjang dan tidur di atas tubuh ibunya. 1 jam kemudian, Pihu terbangun dari tidur. Ia membangunkan Puja karena Pihu ingin minum susu. Lantas ia mengambil botol susu di atas lemari. Namun, botol tersebut jatuh dan susunya tumpah. Kemudian Pihu membersihkan tumpahan susu tersebut. Karena lapar, Pihu pergi ke dapur. Lantas Pihu memasukkan roti ke dalam microwave. Karena tidak mengerti, ia memencet beberapa kali tombol untuk pemanas. Lalu roti pun dipanaskan dengan waktu hampir 10 menit. Akhirnya, roti dalam microwave tersebut gosong. Tidak kehabisan akal, Pihu menyalakan kompor. Kompor di rumahnya memiliki 4 tungku. Lalu, ia membakar sisa roti yang ada. Tak lama, roti di atas tungku pun terbakar. Selanjutnya, Pihu meninggalkan kompor dalam posisi menyala. Pihu membuka kulkas, lalu memakan kue coklat yang ada di dalamnya. Tidak lama, Pihu mengeluarkan wadah dan sayuran yang ada di dalam kulkas. Lantas ia masuk ke dalam kulkas tersebut. Beberapa menit kemudian, Pihu berusaha membuka pintu kulkas. Pintu kulkas berhasil dibuka, namun ia menjatuhkan semua barang yang ada di atasnya. Kemudian Pihu memakan roti tawar dengan selai yang sudah berantakan di lantai. Tidak lama, seorang petugas sampah memencet bel apartemen. Ia menanyakan apakah ada sampah atau tidak. Karena tidak ada jawaban, petugas itu pun pergi. Pihu hanya melihatnya melalui celah di bawah pintu. Selanjutnya, Pihu kembali ke atas membawakan roti untuk ibunya. Adik kalau. Kalau. Lalu ia bermain balon menggunakan penggaris. Salah satu balon pecah karena terkena setrika.
Pihu kebingungan dengan suara ledakan tersebut, kemudian ia bermain di lantai. Sekitar pukul 9.30, ponsel kembali berdering. Pihu mengambil ponsel yang berada di kolong lemari menggunakan penggaris. Lalu ia menaruh ponsel tersebut di telinga ibunya. Gaurav pun mengatakan bahwa ia tidak punya hubungan apa-apa dengan Mira. Mira adalah salah satu teman Puja yang dicurigai telah berselingkuh dengan Gaurav. Lantas Pihu mengambil spray untuk menyelimuti ibunya. Kemudian ia mengambil ponsel tersebut. Ternyata sambungan telepon telah terputus. Selanjutnya, Pihu mengambil telepon mainan miliknya. Namun tali telepon tersangkut pada tiang meja setrikaan. Setrika yang tadinya berdiri, kini posisinya tertidur. Kemudian Pihu menonton televisi. Tidak lama, asap mulai mengepul pada alas setrika yang terbakar. Tiba-tiba listrik padam. Pihu memeriksa kabel yang berada di belakang meja televisi. Ia menekan saklar di antara kabel-kabel yang berantakan. Sementara itu di luar apartemen, tetangga Puja sedang mengeluhkan listrik yang bermasalah. Ia juga sangat terganggu dengan Puja karena berpesta sampai larut malam. Pihu melihat tetangganya melalui celah di bawah pintu. Tidak lama, Pihu tertidur bersama bonekanya. Selanjutnya, Pihu bangun dari tidurnya. Tiba-tiba, mesin pemanas air meledak. Seketika, Pihu menangis ketakutan. Tidak lama berselang, serpihan mesin pemanas air sudah berserakan di dapur dan lantai. Sementara itu, tetangga yang mendengar ledakan mulai mencari tahu dari mana suara tersebut berasal. Pihu yang masih berada di tangga kembali menangis. Kemudian, ia turun menuju dapur. Pihu sangat kebingungan dengan ledakan yang terjadi. Namun, ia tidak mengerti harus berbuat apa. Lalu, Pihu mengambil bonekanya dan kembali ke kamar. Sesampainya di kamar, Pihu berkata pada ibunya bahwa ia ingin bermain. Amok, Shuna. Ia memanggil temannya Amok dan Isika. Karena tidak ada yang menjawab, Pihu menaruh bonekanya pada pagar besi di balkon. Seolah-olah boneka tersebut dapat melihat ke bawah. Pihu terus memanggil Amok dan Isika. Lalu, ia mengambil air dan menumpahkannya ke bawah. Tidak lama, penghuni apartemen yang ada di bawah marah dan berteriak. Lalu tanpa sengaja, ia menjatuhkan bonekanya. Akhirnya, ia menggunakan kaki untuk mengambil boneka tersebut. Namun, boneka malah terjatuh ke bawah. Pihu sempat masuk ke kamar lalu kembali ke balkon. Kemudian ia menaiki pagar besi balkon tersebut. Pihu meminta tolong pada Amok dan Ishika untuk mengambilkan bonekanya yang jatuh. Tidak lama, tetangga apartemennya melihat Pihu. Perempuan tersebut meminta Pihu untuk turun dari balkon. Kemudian ia berkata akan mengambilkan boneka Pihu yang jatuh. हेलो हेलो आंटी डॉल लेकर आएगी बेबी आंटी डॉल लेकर आएगी आप नीचे हो जाओ. Akhirnya, ia turun dari pagar balkon. Pihu mengira ayahnya akan pulang. Kemudian suara ponsel kembali berdering. Ternyata kali ini telepon dari Mira. Pihu mengangkat telepon tersebut. Mira berkata bahwa ia tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Gaurav. Ia mengatakan akan datang ke apartemen Puja. Saat mengetahui Pihu yang mengangkat telepon, Mira segera memutus sambungan telepon tersebut. Selanjutnya, Pihu bermain boneka di dalam tenda. Kemudian ia bermain ponsel ibunya. Lalu Pihu melihat album foto saat ia masih bayi. Sesaat, Pihu menuju balkon. Ia mengira ayahnya akan pulang, lalu kembali ke kamar. Pada pukul 12.56, ponsel kembali berdering. Pihu mengangkat telepon dari ayahnya Gaurav. Ayahnya meminta Pihu memberikan ponsel pada ibunya. Namun Pihu mengatakan bahwa ibunya masih tertidur. Gaurav meminta Pihu mengatakan pada ibunya bahwa ia meminta maaf. Lalu sambungan telepon terputus. Sementara baterai ponsel Puja hanya tinggal 15%. Tinggal, tinggal, tinggal,
Lalu, Pihu bermain Talking Tom dalam ponsel tersebut sambil berguling-guling di lantai. Selanjutnya, ia memunguti obat tidur yang berserakan. Karena kelelahan, Pihu kembali tidur di atas tubuh ibunya. Tidak lama, listrik kembali menyala. Pada pukul 13.35, Pihu terbangun saat ponsel berdering. Pihu menerima telepon. Ternyata telepon tersebut dari salon kecantikan yang menawarkan promo. Karena tidak ada jawaban, telepon pun diputus. Sementara, baterai ponsel Puja hanya tinggal 10%. Mama kana. Karena lapar, Pihu menuju balkon mengambil sebotol pembersih lantai. Ia mengira bahwa pembersih lantai tersebut adalah susu. Luka duduk. Namun botol tersebut jatuh beserta cairan di dalamnya. Lalu Pihu menghampiri ibunya. Pihu mencoba membuka baju Puja untuk meminum ASI. Namun ia tak berhasil. Akhirnya Pihu hanya bisa menangis karena kelaparan. Mamina. Di sisi lain, ada pesan masuk dari Mira yang mengatakan ia tidak bisa datang karena ada urusan penting. Mira berkata akan datang pada malam harinya. Selanjutnya Pihu menuju lantai bawah. Saat di tangga, ia kebingungan karena air sudah menggenang di lantai. Lalu perlahan-lahan, ia berjalan ke dapur. Namun Pihu terpeleset dan jatuh. Akhirnya Pihu memakan kue sisa pesta yang ada di bawah meja makan. Sementara itu, tetangganya mengetuk pintu apartemen karena air sudah mulai keluar dari pintu utama. Karena tidak ada jawaban, tetangganya mengira apartemen Puja kosong. Lalu Pihu kembali ke kamar ibunya sambil membawa sepiring makanan. Tidak lama, Gaurav kembali menelpon. Pihu meminta ayahnya untuk berdongeng. Setelah bercerita, Gaurav kembali menanyakan ibunya. Pihu berkata bahwa ibu masih tidur. Mendengar itu, Gaurav semakin khawatir. Sementara jalan menuju bandara tengah macet padat. Gaurav menyuruh Pihu membangunkan ibunya. Lalu, Gaurav menelpon Mira dengan ponselnya yang lain. Gaurav menanyakan apakah Mira jadi ke apartemennya. Mama. Sementara itu, Pihu kembali ke kamar. Ia memberikan makanan pada ibunya. Lalu, Pihu membangunkan ibunya dengan membenturkan kening. Kau? Kalu? Selanjutnya Pihu memakan beberapa butir obat tidur. Pihu berkata pada ibunya bahwa obat tersebut pahit. Kemudian Pihu mengecat kuku kakinya dengan lipstik milik Puja. Sekitar pukul 15.07, Gaurav kembali menelpon. Sementara, Pihu mulai tertidur di lantai kamar akibat dosis obat tidur yang tinggi. Kemudian ponsel kehabisan baterai dan mati. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 19, para tetangga mendobrak pintu apartemen Puja. Seorang di antaranya meminta diteleponkan pemadam kebakaran. Setelah tiba di apartemen, Gaurav langsung memasuki kamar. Ia menemukan Puja tengah terkapar di ranjang.
Kemudian dari kolong ranjang, Pihu mengatakan bahwa ia sedang membangun rumah kedua untuk keluarganya. Hal itu mengisyaratkan bahwa Pihu telah meninggal. Papa juga kan.